Selamat Tahun Baru tahun 2021. Selamat Tahun Baru tahun 2021. Assalamualaikum teman-teman. Banyak yang bilang tahun 2025 ini tahun yang gedebak-gedebuk, penuh drama dan cobaan yang bikin kita lelah tapi tetap bertahan. Mulai urusan ekonomi, bencana, sampai tantangan pribadi yang bikin stres. Bener sih, tapi tahun 2025 ini juga mengajarkan banyak hal pada kita. Mulai dari belajar bangkit lagi setelah jatuh, sampai saling topang menghadapi badai. Tahun ini itu seperti apa ya? Seperti guru killer yang bikin kita lebih paham arti sabar dan syukur di tengah gejolak. Nah, dari itu semua, hikmahnya tahun 2025 ini juga bikin kita lebih kuat, lebih tangguh buat menghadapi apa yang akan datang. Berbagai tantangan kemarin semoga telah mengubah diri kita jadi versi yang lebih baik hari ini, lebih bijak dalam melangkah di hari esok. Jadi teman-teman, mari kita sambut 2026 dengan semangat baru. Biar tahun depan bisa dijalani dengan full senyum, dengan lebih optimis. Tetap kompak, bareng-bareng bergandengan, dan kita serukan pada 2026. Bring it on, we're ready for you. Selamat menyambut tahun baru. Pengalaman yang unik buat saya juga. Kalau tahun baru itu tahun sebetulnya ya, kalau saya kadang-kadang reflektif aja. Sebenarnya ini hari-hari ya sama aja. Ini hari Minggu mau hari Senin. Terus cuman hitungan kalendernya aja yang berubah. Tapi itu juga yang kadang-kadang bikin kita punya kesempatan untuk reflektif. Tahun kan bagus sih. Saya suka gini. Saya suka reflect aja apa yang menyenangkan, ups and down gitu. Sekedar buat pengingat supaya perjalanan 1 tahun ini jadi pengalaman berbeda. Yang ambil hikmahnya banyak, dapat pengalaman banyak. Anyway, ini teman-teman terima kasih udah ikut join di sini. Ini saya sambil liatin ya. Pak Anies. Insya Allah nanti ini siapa nih politik kotak. Insya Allah nanti tercapai yang direncanakan. Kalau pengen jadi dosen ya. Iya, dulu saya gitu. Saya kepengen jadi dosen. Waktu saya kuliah. Nah ini apa ya? Coba merumuskan. Berarti kalau pekerjaan apa ya kira-kira kerjanya itu? Masa-masa lulus kuliah itu kan kita menentuin arah ya mau kemana gitu. Jadi dulu saya bikin kriteria. Kalau nanti cari pekerjaan, saya bikin kriteria 3 waktu itu. 3. 1, pekerjaan itu harus secara intelektual memungkinkan belajar terus. Jadi intellectually growing. Yang kedua, financially good. Gak usah jadi bilioner, gak usah jadi kaya raya, tapi financially good, hidup mandiri, cukup makmur. Ketiga adalah socially impactful. Jadi saya pengen pekerjaan yang punya dampak sosial, bukan hanya buat pribadi tapi buat masyarakat. Jadi 3 itu kriterianya: intellectually growing, financially good, kemudian socially impactful. Nah, dari 3 kriteria itu, waktu itu saya ketemu kesempatan jadi dosen. Dosen itu secara intelektual tumbuh, secara finansial cukup, secara sosial berdampak. Nah, mudah-mudahan yang tadi pengen jadi dosen bukan cuma tercapai,
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, saya mengucapkan selamat tahun baru ya bagi kita semua, bagi para subscriber ya, eh, Politik Dangi ya. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini kita semakin diberi kesehatan ya, rezeki yang melimpah dan sebagainya. Dan semoga ya negara kita terus maju, menjadi negara maju, menjadi negara yang sejahtera, teman-teman ya. Di eh, dimulai dari ya ada masyarakat-masyarakat yang cinta Indonesia. Dan yang menarik adalah bagaimana ya gebrakan-gebrakan hebat Pak Anies Baswedan ya. Ini adalah tahun 2026, teman-teman ya. Saya teringat dengan bagaimana kata Pak eh, Ketua Umum Gerakan Rakyat ya, Ormas Gerakan Rakyat pada saat Munas pertama kemarin ya. 2006 ini adalah bagaimana itu menjadi usulan para kader Gerakan Rakyat agar ya Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai di 2026 ini, teman. Ya, kita sangat menunggu ya gebrakan hebatnya. Kita sangat menantikan Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai ya. Ya. Dan ketua umumnya Anies Baswedan ya, itu tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja itu terjadi ya kan. Dan menjadi sorotan lagi ya di perayaan tahun baru ya hari ini tadi malam ya teman-teman, Pak Presiden kita ya Pak Prabowo melakukan kunjungan ke Aceh dan merayakan tahun baru di sana, teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Prabowo Subianto ya hendak mengucapkan selamat tahun baru 2026 ya, harusnya seperti itu ya. Namun beliau mengucapkan selamat tahun baru 2021, teman-teman. Dan ini menjadi ya lelucon lah ya, atau hiburan bagi masyarakat Indonesia. Ya, tapi kita tahu lah maksud Bapak itu 2026 ya teman-teman. It's okay, gak apa-apa teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, semoga Indonesia semakin maju, 2000 masyarakatnya terus sejahtera ya, banyak kita doakan juga ya agar 2026 ini ya Indonesia terlepas ya, bebas dari bencana alam ya yang dapat merugikan banyak pihak, teman-teman ya. Semoga para pemimpin kita juga amanah ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai pejabat ya, sebagai apapun menjadi bagian kita, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?